kami berdoa, Tuhan, ingat anak-anak kami pada saat siang hari ini, Tuhan. Kami terbeban dengan anak-anak kami ya Tuhan, di masa kecil, masa pertumbuhan mereka. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, menjamah membasuh kehidupan anak-anak kami yang ada pada saat ini, Tuhan. Kami rindu memberkati mereka, Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah tercurah dan mengalir, berkat hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, dan kecerdasan, kekuatan, kesehatan, mengalir dan melimpah bagi anak-anak kami ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, limpahkan mereka kekuatan Allah dan Roh Kudus, pertumbuhan iman mereka mulai dari masa kanak-kanak mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia mulai daripada orang tua terlebih kepada Tuhan, dan mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam dunia, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan boleh menjadi bagian anak-anak kami. Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan Engkau selalu ada dan memberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam ketaatan dan kesetiaan, dan mereka boleh bertumbuh dalam takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati anak ini, Tuhan. Kerinduan kami buat anak ini, dia boleh menjadi terang, dia boleh menjadi saksi-Mu, dia boleh menjadi garam, dan boleh memberkati lingkungan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan keluarga orang tua dan semua dimanapun dia pergi dan anak menjadi terang, Tuhan. Berkati di masa studi, beri hikmat kecerdasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati terus dia, Tuhan. Jamah terus hati dan hidupnya, Tuhan. Dalam nama Yesus dia bertumbuh di dalam Tuhan, dan dia boleh mencari anak yang setia dan berbakti, baik kepada orang tua terlebih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah dan memberkati anak ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus, Tuhan, buat anak ini. Tuhan, melihat kondisi kesehatannya, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, jamah, ulurkan tangan-Mu yang berlobak baku, Tuhan, jamah dan sembuhkan, pulihkan, dan memberkati dia masa pertumbuhannya, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, di masalah mulai daripada masa bayi anak itu, Tuhan, tolong dia, tangan Tuhan selalu terulur dan menjamah kehidupannya, memberkati dia, dan dia boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dalam berkat pemeliharaan Tuhan, dengan kesehatan, kabah-kabahkan Tuhan, hikmat dan kecerdasan, kepintaran, diberkati terus dia di masa mulai masa bayi dalam pertumbuhan, dan dia boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan dia terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat orang-orang tua dari anak-anak yang kekasih ini, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri kesabaran, ketabahan, hikmat yang besar, dan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan mereka. Orang-orang tua dapat mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak mereka di dalam campur tangan Tuhan sendiri, bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi Allah yang ada di dalam hidup mereka senantiasa selalu ada, dan kira mereka boleh menjadi keluarga yang diberkati. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dengar doa kami. Engkau adalah jawab yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Sampai pada pelayanan yang mudah setia
Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita bisa ada di rumah Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan, dan menyembahkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala pada kesempatan kali ini mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat siang hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini kita tahu. Coba kita lihat dulu. Kayaknya nggak nyampe baterainya. Yang tombol arah ke bawah itu kan. Bisa nggak? Bisa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari, pada saat siang hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang investasi. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam pembahasan, kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41. Di depan sini sebenarnya sudah ada tapi enggak jelas, enggak terang. LCD-nya kayaknya sudah enggak bagus lagi. Kejadian pasal yang ke-41 dari ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Untuk menghormati firman Tuhan, saya tidak bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dari ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di dalam Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kerjasama kita pada saat siang hari ini. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada saat siang hari ini adalah sebuah peristiwa, sebuah cerita yang bisa dikatakan menjadi titik balik dari Yusuf. Kita tahu sebelum ayat yang ke-41 ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan Yusuf yang mengalami keadaan-keadaan yang sukar. Dia masuk penjara, dia difitnah dan lain-lainnya, dia dilupakan. Nah, di dalam ayat pasalnya yang ke-41 ini, di sini titik balik kehidupan dari Yusuf. Pada waktu itu Firaun dia bermimpi dan dia tidak tahu arti mimpi dari dirinya, dari Firaun. Dia tanya kepada orang-orang hebat di tanah Mesir, gak ada yang tahu. Dan akhirnya cerita selanjutnya si juru minum dia ingat pada beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang mengartikan mimpinya, yaitu Yusuf, dan dipanggillah Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan setelah Yusuf mendengar arti mimpi tersebut, ternyata arti mimpi tersebut adalah di tanah Mesir dan sekitarnya akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, oleh sebab itu kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang tadi yang sudah kita baca, di sana menceritakan bagaimana Yusuf menasihati Firaun untuk mereka di 7 tahun kelimpahan mereka mengumpulkan makanan, mereka berinvestasi untuk apa? Untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Karena dikatakan kalau bangsa Mesir mereka tidak melakukan itu semua, mereka akan binasa. Kenapa? Karena kelaparan yang begitu mengerikan akan terjadi. Dan terbukti kalau kita baca di dalam pasal selanjutnya, ada sebuah kelaparan yang mengerikan terjadi di tanah Mesir dan di sekitar tanah Mesir. Tapi luar biasanya karena nasihat
Tuhan yang ada pada saat siang hari ini, yaitu investasi. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang aset. Nah, aset sama investasi ini adalah hal-hal yang agak beda-beda tipis untuk kita sama-sama pelajari. Nah, apa sih investasi itu? Kita klik selanjutnya. Pak. Apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda atau lembaga atau suatu pihak dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu lamanya. Atau secara sederhana, investasi adalah aktivitas penanaman modal atau uang untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, jadi secara sederhana, investasi itu adalah kita menanamkan sebuah modal, sebuah harta yang kita miliki, entah itu uang atau barang, untuk harapannya di kemudian hari akan memberikan keuntungan entah berapa persen jumlahnya. Nah, itu investasi. Kalau di dalam firman Tuhan tadi kita sudah lihat bagaimana investasi itu penting untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memahami bahwa hal ini juga penting untuk setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya yang penting setia kepada Tuhan, nanti Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Enggak sesimpel itu menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita juga bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mau kita mengelola harta kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu cara adalah dengan berinvestasi. Nah, itu investasi ya. Investasi itu adalah kita menanamkan modal dengan harapan beberapa waktu ke depan modal tersebut akan bertambah ya, yaitu berapa kali lipat. Itu seperti itu. Selanjutnya, nah kalau kita mau lihat jenis-jenis investasi itu ada beberapa jenis. Kalau kita mau belajar secara sekuler, kita buka internet, di sana banyak membahas tentang investasi. Ada investasi properti, kita beli rumah, mungkin ya, kita beli tanah, itu adalah investasi properti. Ada investasi emas. Kalau investasi emas ini sudah dari zaman dahulu kala itu sudah banyak orang, sampai saat ini juga orang masih melakukan hal ini. Karena apa? Emas itu dari tahun ke tahun itu nggak pernah turun harganya, malah semakin naik. Itu orang investasi, ada investasi emas, ada investasi reksadana, investasi saham ini hampir sama ya, kurang lebih. Ada investasi deposito, kita punya uang sekian puluh juta, kita taruh di bank, kita akan ambil berapa tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, itu bunganya akan semakin besar, itu deposito. Ada investasi kripto ya, kalau belakangan ini banyak beberapa orang anak-anak muda yang masuk penjara. Karena apa? Karena kripto ini ya, mereka menjadi afiliator atau itu untuk mengajak orang ayo berinvestasi ke kripto, ternyata ujung-ujungnya kalah ternyata penipuan seperti itu. Investasi abal-abal. Nah, banyak kalau kita mau belajar tentang jenis-jenis investasi itu ada banyak. Tinggal kita mau pilih mau investasi yang di mana. Dan itu akan menentukan juga keuntungan kita peroleh. Nah, sederhananya seperti itu. Selanjutnya, jemaat termasuk kita harus berinvestasi dalam hal apa? Jadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita, sudahkah atau mungkin yang pertama, sudahkah kita berinvestasi? Apa yang kita investasikan? Investasi di tanah kah, di rumah kah, atau emas kah, atau seperti apa? Nah, pada saat siang hari ini dan kita semua yang ada pada siang hari ini, kita mau belajar investasi. Kita klik selanjutnya. Nah, yang pertama ya harta. Yang harus kita investasikan itu harta. Kenapa menginvestasikan harta itu penting? Kalau kita yang ada di Kalimantan sehari-hari ini itu penting sebenarnya. Untuk apa? Yang pertama untuk menghadapi IKN. Sudah dari beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita sering membahas tentang IKN ini dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena IKN ini bukan hanya masalah IKN ini bukan hanya dihadapi oleh orang-orang di luar gereja, tapi kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya juga akan mengalami dampaknya. Nah, kalau kita tidak mau berinvestasi mulai dari sekarang,
lalu kita punya uang 5 juta, 10 juta, kita bisa beli tanah, kaplingan di kampung mana gitu ya. Sekarang 5 juta, 10 juta nggak bisa beli tanah, kaplingan hanya dengan modal 5 juta, 10 juta. Padahal kalau dihitung-hitung gaji kita masih sama. 5 tahun lalu sama sekarang masih sama. 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin gaji kita masih sama. Tapi dengan gaji yang sama kita sudah tidak bisa membeli barang yang sama 5 tahun lalu dan sekarang. Nah ini sebuah masalah yang harus kita cari solusinya seperti apa. Nah yaitu bagaimana kita mengelola keuangan kita. Dengan keuangan yang kita miliki kita belajar berinvestasi. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. 2019, 2020 itu masa COVID-19. Semua perekonomian di dunia ini mengalami guncangan dan akhirnya banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri untuk bertahan hidup. Berapa banyak yang akhirnya bunuh diri? Kalau kita lihat di video-video banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena ketika mereka masih di dalam 7 tahun kelimpahan, 7 tahun diberkati Tuhan, mereka berfoya-foya, mereka tidak mengelola keuangan mereka. Akhirnya ketika mengalami 7 tahun kelaparan, mereka tidak bisa bertahan. Nah oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita perlu berinvestasi harta kita. Untuk apa? Untuk bertahan. Selanjutnya untuk apa? Untuk menjadi berkat. Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk menjadi berkat. Bagaimana kita mau menjadi berkat kalau makan sehari-hari saja kita susah? Bagaimana kita lihat orang di pinggir jalan membutuhkan makanan kelaparan, sedangkan kita sendiri kelaparan. Nah oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita perlu berinvestasi. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Firman Tuhan katakan diberkati untuk menjadi berkat. Seperti itu. Selanjutnya itu yang pertama, yang perlu kita investasikan adalah harta kita. Yang kedua, kita harus berinvestasi di dalam apa? Pendidikan. Tadi kalau kita berbicara tentang harta, wah saya nggak punya harta, nggak punya uang, mau beli tanah nggak punya uang. Nah, ketika kita nggak punya harta, kita nggak punya uang, bukan berarti kita tidak bisa berinvestasi. Apalagi mungkin yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih SMA, SMP, bahkan mungkin SD gitu kan. Bagaimana saya mau berinvestasi nggak punya uang? Nah, tapi kita berinvestasi itu bukan hanya berbicara tentang uang, berbicara tentang harta, tapi pendidikan kita. Kita sekolah itu sebenarnya sedang berinvestasi. Yang sekolah SD itu juga investasi, SMP, SMA, kuliah itu adalah sebuah investasi. Untuk apa? Untuk dunia kerja, untuk menghadapi beratnya kehidupan dewasa seperti itu. Ada istilah long life education. Oh saya sudah nggak sekolah, sudah nggak kuliah, bukan berarti kita sudah nggak sekolah, sudah nggak kuliah terus kita nggak belajar. Istilah duniawi firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita belajar. Walaupun kita mungkin sudah nggak sekolah, sudah menjadi orang tua, sudah di atas 50 tahun, mungkin sudah lansia, tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita terus belajar. Itu adalah sebuah investasi, karena suatu saat pasti dibutuhkan. Kita kerja mungkin di mana? Di perusahaan sawit lah ya. Kita sudah nggak sekolah, tapi bukan berarti kita sudah tidak perlu belajar. Kita belajar teknik-teknik mungkin yang lain, kita belajar yang panen mungkin mau belajar bawa mobil kayak pembelian kan, biar bisa bawa mobil. Nah itu perlu belajar, itu nggak instan, itu perlu edukasi, perlu pendidikan. Walaupun mungkin pendidikannya nggak langsung seperti di sekolah ya, harus kelas 1, kelas 2 enggak. Tapi belajar, edukasi, pendidikan itu penting. Di sini saya tulis sekolah itu tidak membuat kita sukses, tapi memperbesar kemungkinan untuk sukses. Sering mungkin ada orang bilang sekolah itu nggak penting karena banyak orang-orang yang nggak sekolah pun sukses. Nah tapi beberapa waktu lalu saya dapat sebuah video, itu bagus videonya. Dia katakan bahwa memang sekolah itu nggak bikin orang sukses. Ada orang-orang yang nggak sekolah pun sukses. Tapi kalau dipresentasikan, orang yang sekolah itu sukses dan orang yang tidak sekolah, orang yang sekolah dan yang tidak sekolah itu presentasinya itu besar, orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena sekolah itu namanya adalah memperbesar peluang kita untuk sukses. Nah itu sekolah. Tapi sekolah juga bukan berbicara tentang sekolah secara formal ya. Walaupun kita mungkin sudah tidak sekolah
sekolah secara formal, tapi dengan kita belajar kemajuan teknologi sekarang, kita semua bisa belajar dengan mudah. Kita belajar. Orang nggak pernah masuk SMK, ambil kuliah kejuruan, mereka bisa bikin mobil, mereka bisa bikin helikopter, mereka bisa bikin pesawat. Bayangkan saudara kalau mau sekolah terus bikin pesawat itu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Tapi dengan kemajuan teknologi, mereka lihat video di YouTube, mereka bisa bikin pesawat. Nah, itu luar biasanya sekarang. Kita bisa belajar apapun dari kemajuan teknologi. Nah, menjadi pertanyaan, waktu kita itu lebih banyak habis untuk belajar atau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Artinya apa? Waktu kita itu lebih banyak kita investasikan untuk belajar, untuk pendidikan, atau untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Semakin besar waktu kita yang kita habiskan untuk hal-hal yang kita investasikan untuk hal-hal yang tidak berguna, itu pun akhirnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan kita akan menerima hasil yang zonk. Hal-hal yang tidak berguna akan bertumbuh dan berbuah menjadi hal-hal yang tidak berguna lainnya. Ada video yang mengatakan bahwa kita harus mencatat saya sudah lupa. Intinya katanya kita harus menabung untuk membeli hal-hal yang tidak berguna yang lebih mahal, seperti itu ya. Ada istilahnya seperti itu. Tapi intinya kalau waktu kita pergunakan untuk hal-hal yang berguna, kita belajar hal-hal yang berguna, kita investasikan untuk hal-hal yang berguna, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita akan menuai juga hal-hal yang berguna. Nah, itu tinggal terserah kita sendiri. Apa yang mau kita investasikan? Kita mau investasikan waktu kita kemana? Ke hal yang berguna atau ke hal-hal yang tidak berguna? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah investasi karakter. Karakter itu apa? Karakter adalah pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu karakter. Kita bisa lihat ya. Apalagi kalau mungkin orang yang sudah dewasa, kita bisa membedakan. Oh, ini orang si A karakternya seperti apa. Oh, orang si B ini karakternya seperti apa. Nah, karakter itu terbentuk dari kehidupan melalui proses namanya kebiasaan. Kalau orang karakternya rajin, itu bukan otomatis dia lahir Tuhan sudah buat dia menjadi orang yang rajin seperti itu, enggak. Orang yang rajin itu adalah sebuah proses kebiasaan. Dari kecil, setahun, 2 tahun sampai semakin besar, dia terbiasa melakukan sesuatu dengan rajin, menjadi karakter orang yang rajin. Tapi sebaliknya, orang yang dari kecil sudah terbiasa malas sampai besar, itu akan menjadi sebuah karakter orang yang malas. Dan karakter ini adalah sesuatu yang sangat susah untuk dirubah. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan mau kita juga investasikan diri kita di dalam karakter kita. Bagaimana kita membangun karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, karakter yang bisa menjadi berkat. Rajin itu adalah sebuah karakter kita. Kita taat, disiplin waktu itu adalah sebuah karakter. Nah, ini sesuatu yang perlu dibangun. Kalau di dalam kita berlalu lintas pun itu karakter itu penting. Kalau kita ke Balikpapan, kalau kita mau ke Ramayana itu ada yang turunan yang suka makan banyak korban ya. Beberapa waktu lalu ada yang banyak yang meninggal di situ. Nah, sekarang di turunan lampu merah itu yang di Ramayana di Balikpapan itu sudah dibagi 2. Jadi yang jalur kalau dari Kilo mau ke Ramayana jalur kanan itu khusus untuk mobil-mobil besar. Jadi mobil-mobil besar itu harus masuk situ. Dan yang di sebelah kirinya itu khusus untuk mobil-mobil kecil dan motor, itu sudah ada tulisannya di atasnya. Nah, kalau kita berlalu lintas saja, kalau saya sendiri ya, saya pribadi kalau sudah sampai di posisi itu mau ambil kiri atau ambil kanan, dan karena biasanya ambil kanan itu yang buat jalur terbesar itu kosong, karena hanya sewaktu-waktu ada terbesar masuk, jadi itu kosong. Kalau sebelah kiri itu panjang biasanya itu macet, antri sampai agak ke atas. Kalau mau dipikir-pikir lebih enak kita ambil kanan dan kosong. Tapi resikonya ya mungkin waktu saya lewat situ nggak ada mobil besar. Tapi kalau karakter seperti ini saya biasakan, nggak apa-apa, kosong lewat situ aja, nggak usah lewat jalur mobil kecil. Itu ketika itu menjadi sebuah karakter, mungkin waktu itu pas nggak ada mobil, tapi karena sudah
sebuah kebiasaan, mungkin di namanya rapat atau di tempat yang lain menjadi sebuah karakter pandang enteng nggak apa-apa, akhirnya mungkin suatu saat bisa menjadi sesuatu yang fatal. Kenapa? Karena hanya dari sebuah karakter yang coba sekali mungkin nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, akhirnya menjadi sesuatu yang fatal di depannya. Seperti kalau kita belajar jujur di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Wah, ada kesempatan ngambil uang, nggak ada yang tahu. Penting, perlu sekali, sudah perlu. Ada uang, tapi bukan punya saya. Sekali-sekali nggak apa-apa, ambil sekali nggak apa-apa. Habis itu ada lagi, sekali nggak apa-apa. Lama-lama sudah menjadi kebiasaan, ngambil barang orang, ngambil uang orang lain, itu sudah menjadi sebuah karakter. Hanya karena apa? Hanya karena sebuah kebiasaan. Nah, ini pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita investasi di dalam karakter. Artinya apa? Kita membangun karakter kita menjadi orang-orang yang baik. Hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, walaupun mungkin sekali-kali itu harus kita stop. Jangan sampai sekali kita coba, lama-lama berulang kali akhirnya menjadi sebuah karakter. Dan itu akan berdampak di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin sekarang nggak berpengaruh, mungkin sekarang menguntungkan, tapi kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu mungkin malah menjadi batu sandungan untuk kita menjadi orang-orang yang sukses. Karena kadang-kadang suksesan kita itu sudah di depan mata. Tuhan sudah menyiapkan kita sebuah kesuksesan, Tuhan sudah menyiapkan kita menjadi orang-orang besar, tapi karena hal kecil yang kita biasakan dari dini akhirnya menjadi sebuah karakter jelek yang menghilangkan berkat Tuhan di dalam hidup kita di waktu yang akan datang. Mungkin seperti itu. Selanjutnya apa? Investasi hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang hal-hal yang mungkin sifatnya praktis di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, tapi ada hal juga yang penting yang harus kita investasikan, yaitu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan artinya apa? Hidup di dalam Tuhan artinya bagaimana kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu di dalamnya ada kita belajar melayani Tuhan. Belajar melayani Tuhan nggak harus berdiri di mimbar seperti ini. Kita nyambung gereja pun itu kita melayani Tuhan. Kalau di tempat ini sudah 2 minggu ini ya kita bikin program pemuda remaja, selesai pada hari Minggu kita bersih gereja. Bersih gereja itu mungkin sepertinya sepele, tapi sebenarnya itu adalah cara kita melayani Tuhan. Seperti kesaksian Bapak Gembala di tempat ini, opa saya itu dulu kostok, tukang bersih gereja. Sepertinya sepele, tapi kalau itu kita kerjakan dengan tekun, kita kerjakan dengan segenap hati, yang sepele itu akan terlihat berharga. Sesuatu terlihat berharga itu bukan karena barang itu berharga, tapi bagaimana kita menghargai barang tersebut. Pelayanan itu akan terlihat berharga bukan karena pelayanan yang berharga, tapi bagaimana cara kita menghargai pelayanan tersebut. Jadi melayani Tuhan dalam hal apa saja itu adalah sebuah investasi kita kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan itu adalah sebuah investasi. Kita setia kepada Tuhan hari ini, kita akan terima hasilnya di kemudian hari, itu sudah pasti. Takut akan Tuhan, keteladanan. Yang paling penting kita investasi di dalam Tuhan itu adalah keteladanan. Kalau teman-teman melihat gambar ya, gambar sebelah kiri itu adalah sebuah toko. Yang pertama namanya Jonathan Edward, yang paling ujung sana itu Max Jukes. Nah, ini adalah 2 keluarga yang ada di New York. Mereka melakukan penelitian terhadap 2 keluarga ini. Bagaimana yang Jonathan Edward ini adalah orang yang takut Tuhan, dan Max Jukes ini adalah orang yang tidak takut Tuhan. Dan setelah mereka melakukan sebuah penelitian, apa yang mereka temukan? Selanjutnya, nah ini adalah sebuah penelitian yang mereka temukan terhadap kedua keluarga ini. Keluarga yang takut Tuhan, mereka berinvestasi hidup di dalam Tuhan, dan mereka berinvestasi hidup di luar Tuhan. Kalau yang keluarganya Max Jukes ini, setelah mereka melakukan penelitian dari keturunannya dari Max ini sampai cucu cicit-cicitnya, itu mereka menemukan bahwa 300 orang itu mati sebagai pengemis, 150 orang itu menjadi penjahat, 7 orang adalah pembunuh, 100 orang
perempuan menjadi pelacur, merugikan negara. Ini keturunan dari orang yang tidak takut Tuhan. Dan sebaliknya orang yang takut Tuhan, nah Jonathan Edward ini dicatat, ini kisah nyata ya, jadi ini bukan ilustrasi, bukan yang diterka-terka, ini memang terjadi. Itu 295 orang itu menjadi sarjana. Nah ini cerita ini hampir sekitar 1900-an. Jadi pada waktu itu jadi sarjana itu nggak kayak sekarang. Jadi sarjana itu ya sebenarnya biasa aja kan. S1 itu sebenarnya nggak ada yang spesial. Kalau zaman dahulu, zaman ini menjadi sarjana itu mungkin sekarang kayak sudah jadi doktor gitu, menjadi profesor seperti itu. Nah 295 orang itu menjadi sarjana, 13 orang menjadi rektor, 3 orang menjadi senator. Kalau di Indonesia mungkin seperti ketua DPR lah, seperti itu. 3 orang menjadi gubernur, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi hamba Tuhan, 75 orang menjadi tentara, 65 menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota, 1 orang menjadi wakil presiden. Bahkan ada yang menjadi istri presiden. Ini kisah nyata dari orang yang hidupnya diinvestasikan untuk hidup takut akan Tuhan, dan orang yang menginvestasikan hidupnya jauh daripada Tuhan. Ternyata hal yang baik bukan hanya mereka terima pada waktu itu, tapi dari keturunan-keturunannya. Nah kita semua yang ada pada saat siang hari ini tentu yang mungkin yang sudah berkeluarga, walaupun mungkin kita hidupnya agak baik, pasti kita mau anak-anak kita baik. Walaupun hidup kita mungkin nggak takut Tuhan, nggak setia kepada Tuhan, tapi kita mau anak-anak kita hidup setia Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah firman Tuhan mau mengajarkan bahwa keteladanan itu adalah cara bagaimana keturunan kita diberkati Tuhan. Nah, itu penting untuk kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena ini adalah 2 kisah nyata yang terjadi. Orang yang tidak takut Tuhan, hidupnya, keluarganya, bahkan keturunannya juga akan buruk. Dan sebaliknya orang yang takut Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, bukan hanya hidupnya yang diberkati Tuhan, tapi keturunannya pun diberkati oleh Tuhan. Nah, menjadi pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak muda yang ada juga yang belum berkeluarga, kalau di dalam 2 cerita ini, yang keluarganya masuk sini, dia mengambil pasangan hidup yang tak takut Tuhan, dan mereka berdua orang yang tidak takut Tuhan. Dan Jonathan Edward ini adalah orang yang takut Tuhan dan mengambil pasangan hidup juga yang takut akan Tuhan. Nah yang belum menikah, yang belum berkeluarga, carilah pasangan yang takut Tuhan. Cari pasangan yang melayani Tuhan. Kalau berbicara tentang di luar iman itu sudah pasti salah. Firman Tuhan katakan gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Dan sudah pasti orang yang di luar Tuhan itu sudah pasti tidak takut Tuhan dan akan ada dampak negatifnya. Kalau kalian mau diberkati Tuhan, kalau kalian mau nanti masa depan kalian punya rumah tangga yang diberkati Tuhan, jadilah pribadi yang takut Tuhan dan carilah pasangan yang takut Tuhan. Karena apa? Karena itu berdampak besar, investasi masa depan, investasi untuk anak cucu kita. Mungkin hari ini kita orang-orang biasa-biasa saja, menjadi jemaat Tuhan yang biasa, tapi kalau kita takut Tuhan, tidak menutup kemungkinan generasi kita, cucu kita, mungkin cicit kita bisa menjadi presiden di Indonesia. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Mungkin ini firman Tuhan yang singkat yang dapat saya bagikan pada siang hari ini, biar dengan firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita. Mari kita berinvestasi untuk kita menjadi berkat, untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita bisa memberikan teladan untuk anak cucu kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan Yesus, berkat untuk firman Tuhan Yesus kita pada saat siang hari ini. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan, sehingga kita bagi berdiri